Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Ray Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Khususnya buat para peternak yang baru memulai, yang masih bingung untuk masalah kandang entok. Apakah kandang entok itu harus diberi kolam? Apakah entok itu akan tetap aman dan nyaman tanpa ada kolam di dalam kandang? Simak sampai selesai, jangan di skip karena kali ini Kang Ray mau membahas bagaimana resikonya apabila kandang entok itu tidak ada kolamnya. Di mana salah satu resiko apabila kandang entok itu tidak ada kolam, indukan entok yang kita pelihara itu akan mudah stres. Karena di mana untuk kolam itu sebagai sarana bermain untuk indukan entok. Di mana untuk setiap harinya selama 24 jam, selama berhari-hari, bertahun-tahun, indukan entok itu berada di dalam kandang. Tanpa ada tempat bermain, tempat berenang, tempat menghilangkan stres dan kenyamanan di dalam kandang, otomatis apabila tidak ada kolam di dalam kandang entok, indukan entok itu akan mudah stres dan tidak nyaman di dalam kandang. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab mengapa indukan entok teman-teman itu suka terbang walaupun untuk pagar kandangnya itu sudah tinggi. Apabila indukan entok itu tidak nyaman di dalam kandangnya, indukan entok itu akan resah. Indukan entok itu akan mencari tempat yang nyaman dan aman bagi indukan entok tersebut itu berkehidupan. Jadi pemberian kolam pada kandang entok itu sangat bagus sekali. Di mana salah satu resiko apabila kandang entok tidak ada kolamnya yaitu entok mudah stres dan entok mudah tidak nyaman dalam kandangnya. Di mana untuk resiko kedua, untuk indukan entok apabila kandang yang kita siapkan untuk indukan entok tanpa kita sediakan kolam, entok yang kita pelihara itu jadi buluk teman-teman. Atau entok kita itu menjadi kotor. Karena tidak ada tempat di mana entok tersebut itu bisa mandi, bisa membersihkan bulunya, bisa merawat bulunya. Otomatis bulu entok yang kita pelihara itu tidak bersih. Bulu entok itu tidak bagus dan tidak mengkilat. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila teman-teman itu memberikan fasilitas kolam di dalam kandang entok. Resiko apabila teman-teman tidak memberikan kolam di dalam kandang yaitu di mana bulu entok itu menjadi kotor karena entok tidak bisa merawat bulunya mudah kotor dan hal tersebut itu juga bisa mengganggu kesehatan entok. Teman-teman yang tidak memberikan fasilitas kolam pada kandang entok yang kita pelihara itu juga akan beresiko entok itu sulit menetralkan suhu petarangan. Apabila indukan entok itu bertelur pada masa proses pengeraman, indukan entok itu membutuhkan air untuk menetralkan suhu pada ruangan tersebut. Khususnya itu pada musim panas atau musim kemarau, untuk suhunya itu meningkat sehingga indukan entok itu membutuhkan kolam atau membutuhkan tempat mandi atau membasahi tubuhnya untuk menetralkan suhu pada ruangan. Apabila hal tersebut itu tidak bisa dilakukan, telur entok yang diengerami tersebut itu mudah kopior karena proses pengeramannya itu tidak bisa maksimal teman-teman. Jadi salah satu penyebab telur entok itu banyak yang kopior, salah satunya yaitu dikarenakan indukan entok itu tidak bisa menetralkan suhu pada ruangan petarangan. Jadi sangat penting sekali untuk pemberian kolam atau tempat lainnya lah. Yang penting intinya indukan entok itu bisa memandikan dirinya, indukan entok itu bisa membasahi tubuhnya. Sehingga apabila suhu dalam petarangan itu naik, indukan entok itu bisa menetralkan suhu tersebut. Karena untuk masa proses pengeraman ini sangat penting sekali dan pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh para peternak. Indukan entok yang bertelur yang dibuahi pejantan itu kebanyakan pasti fertil, tapi tanpa pejantan itu pasti infertil atau tidak akan menetas. Namun dalam masa proses pengeraman itu dimana juga masih ada kendala lagi. Ada kendala di mana telur itu bisa kopior, telur tersebut DOE-nya tidak bisa memecahkan cangkangnya dan lain sebagainya. Jadi salah satu fungsi di mana kolam ini yaitu indukan entok itu bisa membasahi tubuhnya, menormalkan suhu petarangan sehingga pada masa DOE akan menetas,
DOE tersebut itu akan mudah memecahkan cangkangnya. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa cangkang telur entok itu sangat keras, sehingga membutuhkan suhu yang stabil agar cangkang telur tersebut itu bisa lunak sehingga anakan entok bisa memecahkannya. Dimana selain itu, resiko apabila kita tidak memberikan kolam pada kandang entok, indukan entok itu tidak bisa menjaga kebersihan tubuhnya. Indukan entok tidak bisa menjaga kebersihan tubuh dari sisa makanan dan kotoran. Kebanyakan indukan entok setelah makan apabila tubuhnya itu kotor karena kecipratan makanan ataupun kotor karena kotorannya sendiri dan lain sebagainya, otomatis indukan entok itu membutuhkan tempat mandi agar tubuhnya itu menjadi bersih dan pastinya tubuhnya itu menjadi sehat. Karena apabila indukan entok itu tidak bisa menjaga kebersihan tubuhnya, otomatis untuk hal tersebut itu juga bisa mengganggu kesehatan entok. Jadi sangat beresiko sekali apabila para peternak itu tidak memberikan fasilitas kolam pada kandang indukan entok. Dimana untuk hal tersebut, karena perlu kita ketahui bahwa sejarahnya entok itu biasanya hidup di rawa-rawa, hidup di danau dan lain sebagainya. Intinya entok itu bisa hidup di air dan di darat. Dan untuk entok sendiri itu suka banget apabila ada fasilitas air, entok bisa berenang, entok bisa bermain dan lain sebagainya. Intinya membuat indukan entok nyaman lah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang juga bertanya, kenapa kok kandang entok Kang Roy yang baru itu tidak ada kolamnya? Nah, kali ini Kang Roy jawab sekalian, dimana untuk masalah kolam ini itu sifatnya tidak wajib. Dimana untuk kolam tersebut kita itu memfasilitasi dan pasti ada resiko yang diambil. Dan pasti ada sebab dan akibat apabila kita itu tidak memberikan kolam pada kandang indukan entok. Dimana untuk kandang entok Kang Roy yang baru itu memang tidak ada kolamnya. Karena untuk kandang Kang Roy yang baru itu menyesuaikan lokasi. Dimana kandang Kang Roy yang baru apabila dikasih kolam itu tidak mendukung atau tidak support. Karena untuk ukurannya itu kurang lebar. Namun untuk hal tersebut, resiko yang sudah Kang Roy jelaskan di awal tadi, apabila kita sudah mengambil keputusan kandang entok kita tidak dikasih kolam, otomatis para peternak itu harus mengetahui solusinya. Contohnya apabila pada musim kemarau, apabila ada indukan entok yang proses mengeram, pastikan teman-teman mengetahui ketika indukan entok itu keluar pada siang hari, biasanya indukan entok tersebut itu merasakan kepanasan atau suhunya itu naik di dalam petarangan. Otomatis para peternak itu harus inisiatif, di mana bisa memandikan indukan entok tersebut, sehingga indukan entok tersebut itu bisa menetralkan suhu pada petarangannya. Dan apabila indukan entok itu kotor, indukan entok tersebut itu kotorannya itu sudah numpuk di dalam kandang, karena untuk kandang entok Kang Roy yang baru itu full tertutup. Jadi untuk atapnya itu ada gavalumnya teman-teman. Dimana untuk kotorannya, kalau Kang Roy itu setiap beberapa minggu sekali ada jadwal untuk membersihkannya. Dimana untuk hal tersebut itu memang proyek Kang Roy, dimana Kang Roy berpikir ke depannya itu bisa mengolah limbah tersebut, mengolah limbah kotoran entok agar bisa dimanfaatkan. Jadi itu memang masuk proyek Kang Roy, dimana untuk hal tersebut itu sudah Kang Roy siapkan atau sudah Kang Roy pikirkan terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman garis bawahnya atau kesimpulannya, untuk kandang entok yang tidak ada kolamnya itu pasti ada resikonya. Dan untuk teman-teman kalau emang tidak memberikan kolam pada kandang entoknya karena memang ada kendala lingkungan atau kendala pendanaan dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tidak usah bingung atau cemas, cukup teman-teman para peternak itu memberikan effort yang lebih pada indukan entok yang kita pelihara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa juga beberapa entok itu memiliki karakter yang berbeda. Ada entok itu yang suka mandi, ada entok yang sering mandi, ada juga entok yang tidak mau mandi kalau tidak dimandikan. Jadi hal tersebut itu tergantung kebiasaan dan pembiasaan. Apabila dari kecil entok itu sering dimandikan, entok itu tidak sering dimandikan, otomatis itu juga akan berpengaruh pada usia dewasanya.
Jadi kembali lagi kepada kebiasaan yang kita lakukan dalam memelihara entok sejak dini atau dari anakan entok. Dan untuk hal tersebut, apabila ada indukan entok yang tidak mau mandi ataupun ada indukan entok yang sering mandi ataupun tidak mandi sama sekali dan lain sebagainya, tidak usah cemas ya teman-teman, perlu teman-teman amati terlebih dahulu. Apabila ada kendala, teman-teman mencari solusinya. Apabila teman-teman tidak bisa memberikan fasilitas pada indukan entok yang kita pelihara, pastikan kita memiliki effort yang lebih untuk merawat indukan entok tersebut. Itu dia teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar agar teman-teman yang lainnya bisa tahu, dan pastinya kita para peternak semuanya bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.